Maulidnya Nabi kita Muhammad SAW, Masjid Al-Hikmah Hidayah Kelurahan Setu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah acara pada malam hari ini tadi telah diawali sejak ba'da maghrib dengan pembacaan hadiyatul arwah serta pembacaan ratib zikir dan tahlil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari sama-sama kita ikuti pembacaan kisah maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh tim hadrah Sababul Mukhtar akhir ya, yang insyaallah kami lakukan awal fasal akan disampaikan oleh Habib Amin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashrafi badrin fil kawni ashraf. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Mustafa sadiq al-musaddaq.
تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول بالتطبيق والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين. حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام وسن غير صلي على حبيبك المصطفى يا ربي على نبيك المجتبى يا ربي على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأوفى الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة
تأنيسا لجنابك المسعود ومشاركة لك في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين ما قسم الله له من شرف بالقسمة الوافية فهذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سمع الكمال من النور الهامون وبرد الحامد المحمود والعين لله بالتعظيم والسجود يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي واستغيروا بجمالي فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك سينفر حيث حين عطى
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita, baik dari para habaib, dari para kiai, dari para asatidz, dan juga orang-orang tua kami, para tokoh masyarakat. Semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, dan diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus berjalan di jalan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Segenap DKM dari Masjid Al-Hidayah yang semoga juga selalu mendapatkan kekuatan, keistiqomahan oleh Allah untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, dan segenap panitia acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap donatur. Semoga semua yang telah dikeluarkan demi terlaksananya acara malam hari ini diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal. Dan segenap hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita nanti mendengar nasihat-nasihat agama yang akan disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Muhammad Nasrullah, yang insya Allah akan memberikan mau'idhah tentang Maulid Nabi Muhammad. Adapun saya sebenarnya bukan sebagai ceramah di tempat ini, undangan untuk hadir, tapi karena memang sambil nunggu dan sambil baca menyelesaikan pembacaan maulid, saya disuruh ngomong. Makanya minta maaf kepada panitia dan juga kepada guru, para orang tua kami. Selesai dari bicara ini singkat, saya akan berangkat lagi. Kebetulan tempat yang kedua jauh banget di Barusa, hampir 2 jam, makanya agak jauh sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ajaran Nabi Muhammad itu luar biasa. Kalau kita mau membahas tentang Nabi Muhammad, jangankan masjid kita setahun sekali ngadain maulid, tiap hari ngadain maulid, tiap hari membahas tentang Nabi, tiap hari mempelajari tentang Rasulullah, tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah tuntas membahas tentang Nabi Muhammad. Karena semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu sangat-sangat unik. Semua yang berkaitan dengan Nabi Muhammad super luar biasa. Nggak ada kata-kata biasa untuk Nabi. Makanya waktu ditanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa yang kau lihat dari Nabi yang berbeda dengan amalan kita? Semuanya berbeda. Semuanya berbeda. Dari bangun tidur sampai mau tidur beda Nabi Muhammad dengan kita. Bahkan dari zaman lahirnya sampai meninggalnya beda Nabi Muhammad. Lahirnya 1500 tahun, 3000 jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad kelahirannya sudah dihebohkan sebelum lahirnya Rasulullah. Heboh. Apalagi detik-detik kelahirannya heboh, banyak kejadian yang unik dan aneh. Keluar cahaya dari rumah Nabi. Begitu banyak cerita yang menyebutkan keunikan kelahiran Nabi Muhammad. Masa kecilnya berbeda dengan kita. Berbeda luar biasa dari lahir sampai meninggalnya. Semuanya berbeda. Waktu mau meninggalnya datang malaikat ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah nanya, wahai malaikat, kamu datang ini zairan, berkunjung kepada saya seperti ziarah biasa, atau ada tugas lain? Malaikat bilang, saya datang pengen ziarah plus pengen nyabut nyawamu insyita, kalau kamu mau. Beda, mau matinya aja beda. Kalau kita kira-kira malaikat datang ngomong bagaimana? Nggak pakai kalimat insyita,
Saya datang mau nyabut, mau kagak mau harus mau. Tapi malaikat nanya, insyi'ta, kalau kau mau wahai Rasul akan aku cabut. Beda dari lahir sampai meninggalnya, beda Nabi Muhammad. Begitulah tentang Rasulullah. Makanya masjid yang kita cintai, tempat-tempat yang kita ketahui gak pernah berhenti merayakan maulid Nabi Muhammad SAW. Karena memang maulid ini luar biasa. Yang kita baca maulid Simtud Durar ini juga luar biasa. Kalau kita mau simpulkan, apa sih tujuannya pembacaan rawi? Rawi yang kita baca nih, contoh maulid Simtud Durar yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang kita tulis, yang kita baca. Itu ternyata Al-Muallif, pengarang Al-Habib Ali nulis Simtud Durar, tujuannya kalau mau disimpulkan mungkin bisa 3 kesimpulan. Kenapa kita baca? Tujuannya ditulis bacaan itu ada 3 kesimpulannya. Yang pertama, tentunya berusaha untuk mengungkapkan tentang siapa Nabi Muhammad. Dari kelahirannya, sifat-sifatnya, akhlaknya, budi pekertinya, dakwahnya, itu yang pertama. Makanya orang-orang dulu kalau habis baca maulid kagak pakai ceramah. Baca maulid selesai, baca doa selesai, langsung gobul. Kalau orang sini gobuli, langsung apa? Keluar kebuli. Atau kalau di sini nasi uduk kali. Habis selesai nggak pakai ceramah. Kenapa? Karena yang mereka baca, mereka ngerti. Sejarah Nabi udah lengkap dalam Simtud Durar tadi. Kelahirannya, waktu kelahirannya bagaimana, sifat-sifatnya, akhlaknya, semuanya lengkap. Makanya nggak perlu penceramah lagi. Makanya acara inti maulid baca rawi tadi. Karena ada juga sekarang nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka maulid Nabi tapi kagak baca maulid, langsung ceramah. Itu sebenarnya taklim itu. Bedanya taklim sama maulid ada apa? Rawinya. Makanya kalau ada orang ngadain maulid tapi nggak baca rawi, ya itu sebenarnya tabligh akbar atau mungkin taklim. Tapi kalau maulid ada pembacaan, karena itu intinya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita hadir maulid, kalau bisa dari awal pembacaan hadir sampai selesai. Kalau udah ngerti bacaannya kagak apa pergi. Ngapa nggak perlu ceramah, sudah ngerti banget jangan dibaca, pergi. Tapi kalau kagak ngerti dengerin sampai habis. Ini kadang-kadang habis baca maulid malu diam bubar. Kagak apa? Kalau ngerti nggak masalah, cuman kalau kagak ngerti mendingan dengerin sampai habis. Doa selesai, ada ceramah dengerin. Karena ceramah ustadz, kiai, kesimpulan atau ngambil hikmah dari maulid yang dibaca, sehingga kita dapat salawat, dapat ilmu, insya. Nah, makanya di sini selesai baca maulid dengerin ustadz sampai selesai bacanya. Dan setelah selesai Ustadz Habib baca selesai, nanti ada penceramah, dengerin sampai habis. Kalau memang kita perlu pengen tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penceramah, Ustadz, Kiai, kalau maulid ya berbicaralah tentang Nabi Muhammad SAW. Bicara tentang Nabi aja kagak habis-habis, apalagi maulid kagak bicara Nabi. Sayang Nabinya kagak kebahas. Karena di sini disebut maulid Nabi Muhammad, berarti pembicaraan maulid harus seputar Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, Simtud Durar. Isinya berbicara tentang Rasulullah dari kelahiran sampai perjuangan, akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, tujuannya apa itu? Taswiqan lisami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin. Jadi beliau tulis Simtud Durar ini tujuannya taswiqan lisami'in. Taswiqan kata kalau orang Agurun bagiannya taswiqan. Taswiq menimbulkan kerinduan. Taswiqan lisami'in menimbulkan apa, menghilangkan kerinduan bagi orang yang mendengar. Wa tarwihan
dan juga menimbulkan pelipur hati, kesenangan lil muta'alliqina bihadzal nuril mubin, yang berkaitan dengan cahaya yang terang benderang ini. Maksudnya apa? Maksudnya biar orang yang rindu jadi terobati dengan Nabi Muhammad. Orang yang cinta sama Nabi dengar baca maulid ini tujuannya untuk apa? Biar merasa terkurangi atau berkurang kerinduan untuk berjumpa Rasulullah, agar merasa nyaman dengan dengar cerita tentang Nabi Muhammad. Itu yang disebut taswiqan lisami'in wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril. Itu di situ sebetulnya disebutin. Jadi kata Habib Ali, saya nulis ini biar ngurangin rasa rindu yang kita semua rindu sama Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya cinta, kita semuanya kangen sama Nabi Muhammad. Maka ditulisin ini, syair-syair ini, tulisan ini biar mengurangi rasa kangen dan rindu sama Nabi Muhammad. Kenapa? Karena memang orang ini kalau sudah cinta sama seseorang, lalu orang itu diceritakan sama orang lain, dia akan demen. Saya punya anak saya punya prestasi yang bagus misalkan, lalu ada orang nyeritain anak saya seneng diceritain. Duduk di sini cerita lagi tentang anak saya, duduk di situ cerita lagi tentang anak saya. Girang. Kenapa? Seneng karena mendengar orang yang dia cintai diceritain sama orang. Begitulah kata Habib Ali Al-Habsyi, aku tuliskan ini biar menimbulkan pelipur hati, senang di hati karena cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tentunya juga supaya Allah mencintai kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seandainya ada orang yang nyeritain kebaikan orang yang kita cintai, kita akan cinta kepada orang itu. Saya mendengar ada orang muji-muji anak saya, dia cinta banget muji anak saya demen sama orang itu. Begitulah Allah, ketika kita memuji-muji Nabi Muhammad, Allah seneng kepada kita. Kenapa? Karena memuji orang yang dia cintai. Nabi Muhammad adalah manusia, makhluk yang paling dicintai Allah adalah Nabi Muhammad. Ketika kita muji-muji Nabi Muhammad, Allah akan cinta kepada kita. Ini tujuan Simtud Duror, memuji tentang Rasulullah agar hilang rasa kangen kita sama Nabi Muhammad dan supaya kita dapat kecintaan Allah Subhanahu. Makanya nggak pernah berhenti orang dulu maulidnya, bukan setahun sekali. Kalau nggak bikin acara gede begini, malam Jumat baca, atau Senin malam Selasa dia baca, Rawi dia baca terus. Kenapa? Untuk menghilangkan kerinduan, untuk memenuhi kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuman kalau nggak paham, bingung, ngapain itu baca Rawi? Itu kan nggak pernah dibaca Nabi. Nggak pernah dibaca nama Rawi. Nabi suruh baca Rawi. Nabi nggak pernah baca, sampai dibilang bid'ah. Kenapa? Karena nggak dibaca Nabi, nggak paham. Rawi itu apaan? Biografi. Namanya biografi, nggak mungkin yang nulis biografi dia sendiri dibaca sendiri. Mana ada? Saya bernama ini, lahir saya itu saya baca, itu ngapain? Biografi itu pasti ada setelah yang menulis atau yang tokohnya itu meninggal dunia, baru ditulis tentang biografinya. Begitulah Nabi Muhammad di dalam Simtud Duror. Dan yang terakhir, tujuan ditulisnya Simtud Duror selain menceritakan tentang Nabi Muhammad, yang kedua untuk menghilangkan atau mengurangi rasa rindu dengan Nabi Muhammad, ungkapan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Dan yang ketiga adalah untuk supaya kita banyak bersalawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Simtud Duror kita baca dari awal, Ya Rabbi salli ala Muhammad, mulai baca salawat, sebentar salawat, sebentar salawat. Memang tujuan daripada ditulis di Simtud Duror mengajak kita supaya kita bersalawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah sering bersalawat,
dan suka bersolawat, maka kita bakal betul-betul mewujudkan umat yang religius, umat yang beragama, umat yang hidupnya dihiasi dengan agama. Kenapa? Karena kita suka bersolawat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata para ulama, kiblat itu adalah Ka'bah adalah kiblatus shalah, dan Nabi Muhammad kiblatul hayat. Ka'bah itu kiblatnya sholat, adapun Nabi Muhammad kiblatnya kehidupan. Kalau kita hidup kita selalu melihat Nabi Muhammad, kalau hidup kita selalu memuji dan bersolawat sama Nabi Muhammad, maka insya Allah kita bakal diberikan keberuntungan dunia wal akhirah. Salah satu saja, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan ada 36 faedah bersolawat sama Nabi Muhammad di dalam kitabnya Ijla'ul Afham fi fadli ala salati khairil anam. Ada 36 lebih faedah-faedah bersolawat. Salah satunya apa? Mengangkat kegundahan. Tahu gundah? Ibu ada yang gundah nggak? Ada yang pernah gundah nggak? Gundah itu galau. Ada yang galau nggak di sini? Atau ada yang pernah nggak merasa galau? Tapi memang kalau lihat mukanya muka bahagia semua, nggak ada yang galau. Nggak ada yang pernah gundah kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad suka baca ya faridal ham, ya kashifal gham, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Ya faridal ham, wahai yang mengeluarkan dari ham itu gundah. Ya faridal ham, ya kashifal gham, wahai yang menyingkap gham itu juga gundah. Jadi ham dan gham itu sama-sama gundah, cuman bedanya ham itu gundah ada sebab, gham gundah tanpa sebab. Maka perbanyak salawat sama Nabi Muhammad. Habibana Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf LCMA yang telah menyampaikan tausiah buat kita bersama, dan tentunya kita doakan beliau senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwahnya dan melanjutkan perjalanan dakwahnya dengan selamat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.